kita sebagai anak patungan berkorban untuk orang tua, baik itu kakek, nenek, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan apakah harus diketahui oleh orang tua tersebut kalau kita berkorban? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Juga merupakan bagian daripada problematika seseorang untuk berbakti kepada orang tua maupun kepada pihak lain, yang utama adalah orang tua tentunya. Ketika orang tua tidak mampu untuk berkorban atau anak memang ingin kemudian berkorban untuk orang tuanya, perlu kita cek lebih cermat bahwa ketika anak itu iuran, ya itu namanya adalah dia sedang iuran untuk membeli hewan. Itu berarti ada niatan untuk bersedekah kepada orang tua. Ketika jadi hewan, itu berarti kan hewan itu adalah hasil patungan atau hasil dari menjadi milik, ada syirkatul milk, ada persekutuan kepemilikan, menjadi milik bersama. Setelah itu kemudian diserahkan kepada orang tua, ya. Ini mau dipersembahkan untuk menjadi korban untuk orang tua. Jadi ketika membeli itu menjadi masih syirkatul amlak, masih ada persekutuan kepemilikan antar anak, ya. Setelah itu kemudian ketika dipindahkan dan diwujudkan dalam bentuk hewan, ya, maka hewan ini menjadi calon hewan yang ketika disembelih diniatkan bahwa pahalanya adalah untuk orang tua. Sarful ajr lil walid, untuk menyerahkan pahala itu kepada orang tua. Nah, menyerahkan pahala kepada orang tua ini adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang ada dasarnya. Cuman memang untuk masalah korban ini ada beberapa rincian. Ketika itu masih hidup, dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa harus dengan izinnya, ya, harus dengan izinnya orang tua atau siapapun yang kita korban atas nama beliau, atas nama dia, ya, yang bersangkutan harus tahu bahwa saya berkorban untuk Anda, ya, dan memberi manfaat, karena wujudnya adalah wujud yang berupa harta, ya, harus dengan izinnya. Tetapi kalau yang kita niatkan dalam korban itu adalah orang yang telah meninggal, entah itu orang tua sudah meninggal, atau kakek sudah meninggal, atau ibu telah meninggal dan sebagainya, maka di sini ada khilaf antara para ulama. Pertama, dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh jika berwasiat, boleh hanya jika orang tua tadi berwasiat, entah itu bapak ataukah siapa, ibu ataukah kakek ataukah nenek, misalnya siapapun, ya, yang itu mempunyai hubungan dengan kita dan mempunyai hak dengan kita, maka boleh jika beliau berwasiat. Namun dalam mazhab Maliki mengatakan makruh, ya, bukan boleh, makruh, kecuali beliau menunjuk, yang meninggal tadi menunjuk hewan tertentu. Ini loh korban saya nanti, kalau saya meninggal ini hewan korban saya, ya. Kalau beliau menunjuk saat itu ada hewannya dan dia tunjuk, ya, itu berarti hukumnya menjadi boleh. Yang tadinya makruh menjadi boleh. Berbeda dengan dua kelompok ini, kelompok ulama Hanafiyah, Hanabilah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang mengatakan boleh, ya, baik berwasiat maupun tidak, itu boleh seorang anak itu untuk berkorban bagi orang tuanya yang telah meninggal, ya, itu boleh. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, ya, mereka mendasarkan kepada hadis riwayat Abu Dawud, di mana dalam riwayat Hans, beliau mengatakan ra'aitu Aliyan yudhi bikabshaini faqultu lahu ma hadha, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udhi anhu fa ana udhi anhu.
harus melihat Sayyidina Ali itu menyembelih dua kambing. Setiap Idul Adha kok nyembelih 2 kambing. Kenapa ini Ali? Maka Sayyidina Ali menjawab bahwa Rasulullah telah berwasiat kepada saya untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih hewan kurban untuk beliau. Maka aku laksanakan tiap tahun. Ini aku laksanakan. Itulah ya sesuatu yang sifatnya real terjadi, ya bagaimana Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Namun ini ada titik lemah bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Tetapi dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah suatu ketika beliau berkorban dan beliau mengatakan Bismillah wallahu akbar, hada anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, ini adalah korban untukku dan korban untuk umatku yang tidak berkorban, yang tidak mampu untuk berkorban. Baik. Catatannya adalah pada kata-kata wa amman lam yudahhi min ummati, dan ini korban untuk umatku yang tidak berkorban, ya. Sementara umat Rasulullah SAW itu ada yang masih hidup, ada yang setelah meninggal, karena itu semua adalah umat Muhammad. Sehingga include di situ adalah umat beliau yang masih dalam kondisi yang sudah dalam kondisi meninggal. Sementara Rasul mengatakan itu adalah termasuk korban untuk umatku yang sifatnya umum tadi. Dengan demikian berarti di situ ada makna bahwa berkorban untuk pihak yang telah meninggal adalah sesuatu yang masyru', yang disunahkan, dibolehkan berdasarkan pada syariat, bukan sesuatu yang sifatnya adalah bid'ah, ya. Itu penjelasannya. Apalagi kalau itu adalah kita lihat dikiaskan dengan misalnya orang yang ibadah maliyah yang lain dalam bentuk wakaf, ya. Bagaimana sahabat itu menggali sumur dan kemudian setelah muncul sumur diwakafkan, beliau mengatakan hadhihi li ummi, ini adalah untuk ibuku, ya. Untuk masalah yang sifatnya ibadah maliyah telah terjadi pada faktor atau pada aspek ibadah yang lain, bahwa itu diperuntukkan kepada orang tua yang telah meninggal. Itulah sesuatu yang sifatnya real dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Baik, semoga itu bisa memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.